Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak. Sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ketemu lagi sama Kalia dan Kak Renata di ibadah online HKBP No Mention. Kalian sudah siap memuji nama Tuhan belum? Kak Renata sudah siap belum? pastinya sudah siap dong Kak. Sebelum itu kita mau siapkan Alkitab dan persembahan kita ya. Untuk itu kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengar hukum Taurat pada minggu ini. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan hukum Taurat titah keempat yang mengajarkan untuk rajin beribadah sekolah minggu. Pastinya Kalia, tapi jangan lupa satu lagi, ingat berdoa. Apapun yang kamu pinta pasti Tuhan akan berikan dan kabulkan. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah
akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Shalom semuanya, nama saya Jelita Rahmatullah Natalia Manilang dari Horong 4. Di sini saya membacakan ayat hafalan dari kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah pada dirimu perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Yuk adik-adik kita memuji nama Tuhan lagi ya dari buku ND 743 O Tuhan Togu Togu Maau. Marilah kita mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita dan dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Kalia dan Karneta mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang bertahun pada minggu ini. Sebelum firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 184, Yesus Sayang Padaku. Shalom, Horas.
Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu HKBP Nomensen. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Nah, ayo anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amang minta semuanya duduk yang tenang. Buka Alkitabnya. Amang akan bacakan untuk kita semua dan ikuti di dalam hati masing-masing. Firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini tertulis di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, anak-anak semuanya, yang pertama Amang mau tanya, siapa di antara kalian yang punya Alkitab? Ayo, silakan tunjuk tangan. Ya, bagus. Tapi Amang mau tanya juga, siapa di antara kalian yang belum punya Alkitab? Ayo, tunjuk tangan juga. Wah, kalau ada di antara kalian yang belum punya Alkitab, kasihan, sayang sekali. Nah, kalau bisa, minta dong sama papa dengan mamanya supaya dibelikan Alkitabnya. Karena Alkitab itu penting. Jangan cuma minta uang jajan. Nah, yang kedua, Amang juga mau tanya, siapa di antara kalian yang rajin membaca Alkitabnya? Boleh tunjuk tangan. Bagus. Tapi Amang juga mau tanya, siapa di antara kalian yang jarang membaca Alkitabnya atau malas membaca Alkitabnya? Nggak apa-apa, tunjuk tangan. Nah, Amang juga mau tanya, siapa di antara kalian yang memang tidak pernah membaca Alkitabnya? Padahal dia punya Alkitab bagus, mulus. Nah, kalau ada, Amang ingatkan ya, Alkitab itu diberikan untuk dibaca, untuk direnungkan, untuk dihayati, untuk dilakukan. Jadi jangan Alkitabnya disimpan di dalam rak buku, jadi koleksi. Tapi Alkitab itu harus rajin dibaca. Nah, demikian ya. Kita boleh belajar dari Timotius. Jadi dalam nats ini diceritakan kisah tentang seorang yang bernama Timotius. Nah, siapa Timotius? Katanya Timotius ini dari kecil, dari muda, dia rajin membaca kitab suci, membaca Alkitab. Dia rajin beribadah, dia rajin berdoa. Dan sampai dia dewasa,
dia menjadi teman sekerja Rasul Paulus. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia melayani di jemaat. Nah, kita juga, apalagi anak-anak semuanya ya, harus rajin membaca Alkitabnya, berdoa setiap hari, dan juga rajin memuji Tuhan. Seperti Timotius ini. Nah, yang ketiga, abang juga mau tanya, kalau di rumah kalian masing-masing, biasanya siapa yang mengajari, menemani kalian membaca Alkitab? Mungkin papa ya, atau mama, atau opung doli, atau opung boru, atau namboru, atau tante, atau siapa? Nah, kalau Timotius dikatakan dari kecil dia rajin membaca Alkitab, membaca kitab suci, dan yang menemani mengajari dia adalah ibunya, mamanya. Namanya Ibu Eunike. Juga opung borunya namanya Opung Louis. Jadi Timotius ini sebenarnya berasal dari keluarga yang beda suku bangsa. Papanya orang Yunani. Papanya memang malas dan tidak percaya sama Tuhan. Tetapi mamanya Eunike dan juga opung borunya Louis, mereka adalah perempuan berkebangsaan Yahudi. Mereka rajin, taat beribadah, taat beragama. Dan ibunya dengan opung borunya inilah yang selalu mendampingi, menemani, mengajar Timotius membaca firman Tuhan. Nah, Amang mengharap kalian semua ajak dong, ajak papanya di rumah atau mama, ada opung doli, ada opung boru, ada tulang nan tulang, ada mang boru nan borunya, ada tantenya, ya. Ajaklah supaya mereka juga ikut mendampingi kalian membaca kitab suci, beribadah di rumah masing-masing. Nah, dari kisah ini ada yang mau dikatakan, apa yang diperoleh orang atau anak yang rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi orang atau anak yang rajin membaca kitab suci, Alkitabnya, firman Tuhan itu, maka dia menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang mengetahui kebenaran, keselamatan, dan dia akan bertumbuh dalam iman. Jadi kalau kita rajin baca firman Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang dikatakan tadi. Nah, yang terakhir ayat 16. Ayat 16 mengatakan apa sih manfaat, faedah, keuntungan orang yang rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, ayat 16 dikatakan faedahnya, keuntungannya. Yang pertama, mengajar. Jadi firman Tuhan itu gunanya pertama mengajar. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui kehendak Tuhan dan kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan kita dapat menjauhkan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi dengan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita tahu apakah sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita benar atau salah. Jadi firman Tuhan mengajar kita menyatakan kesalahan. Ketiga, firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kita salah, kita tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan, memperbaiki kelakuan. Dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab,
kita akan mengetahui tentang kebenaran, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi melalui nats ini ada dua yang diajak. Yang pertama, mari kita belajar seperti Timotius. Dari kecil, dari muda, dia rajin membaca kitab suci, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua, juga kita diajak supaya kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan itu, dan kita harus melakukannya. Ingat, bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita tahu, yang kita hafal, tetapi seberapa banyak firman Tuhan itu yang kita renungkan, kita hayati, kita imani, lalu kita lakukan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau supaya kami seperti Timotius yang rajin membaca Alkitab, membaca kitab suci, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang berhikmat, yang cerdas, yang pandai, yang mengetahui jalan keselamatan, kehidupan. Dan dengan membaca firman Tuhan, iman kami semakin bertumbuh. Bapa di sorga, mampukan kami Tuhan, supaya kami juga semakin sungguh-sungguh rajin untuk membaca Alkitab kami, rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin untuk memuji memuliakan Tuhan, dan juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini tentang selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab. Jadi kalian jangan males-males ya. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya. Tapi ingat, persembahannya nggak boleh kucel atau lecek ya, karena ini persembahan untuk Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira Kak Renata ada tugas nggak ya? Pastinya ada dong Kak, tugasnya membuat video untuk Horong 1 dan 2. Membuat videonya lagi berdoa didampingi oleh Mama Papa, dan Horong 3 dan 4 membaca Alkitab didampingi juga oleh Mama Papanya, dikirim ke guru sekolah minggu. Jangan lupa dikerjakan ya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.